Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan dan masih tetap selalu kita dapatkan nikmat-nikmatnya. Termasuk nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat kesehatan. Bahkan lebih dari itu adalah nikmat kesempatan. Karena dengan kesempatan itu kita juga bisa melapangkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita bisa menunjukkan kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita bisa menjalankan apa yang disyaratkan kepada kita, termasuk ibadah sholat Jumat di hari ini. Salat serta salam semoga masih tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sempurna, insan kamil, sebagai uswah hasanah, teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, utamanya dalam menjalani syariat Islam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang nanti di akhirat kelak termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saya selaku khatib tentu saja akan mengajak kepada seluruh hadirin, termasuk diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, yakni dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangan-larangannya. Termasuk di antara cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah muhasabah. Bagaimana kita introspeksi, mawas diri, merenungkan kembali terhadap warisan dari Nabi Muhammad, baik itu dalam bentuk Al-Quran ataupun dalam bentuk sunnah-sunnah Nabi. Hadir rahmatullah, pada kesempatan kali ini termasuk bagian dari muhasabah kita, saya mengajak muhasabah terkait dengan apa yang setiap hari ini dekat dengan kita, yakni yang saya maksudkan di sini adalah media sosial. Era sekarang sudah berbeda dengan dahulu. Era sekarang adalah era digital, era keterbukaan. Sudah tidak ada hal yang bisa kita tutupi. Informasi begitu datang secara langsung, tiba-tiba, dan tidak pernah kita pikirkan ternyata sudah ada di sekitar kita. Karena memang kita termasuk orang sekarang yang juga harus memanfaatkan teknologi. Tergantung teknologi itu kita gunakan. Tidak jarang di antara kita pengaruh teknologi itu juga akan memberikan hal yang positif, dan tentu saja banyak juga yang ternyata berdampak terhadap hal yang negatif. Ada yang karena bullying misalnya, itu kemudian akhirnya mengurung diri, bahkan sampai kemudian bunuh diri. Ada yang sebenarnya persoalan-persoalan sederhana yang dimaksudkan sebenarnya untuk bercanda, tetapi kemudian dipahami menjadi serius dan kemudian menjadi perselisihan, bahkan sampai pada akhirnya menjadi pertengkaran, bahkan penghilangan nyawa. Hal ini tentu saja tidak pernah kita ingkari bahwa itu terjadi di sekitar kita. Karena itu marilah kita bermuhasabah. Dalam surat Al-Isra ayat 84 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Sebenarnya ayat ini mengingatkan bagi kita. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu akan bertindak sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tabiatnya. Dan ini saya kira di era keterbukaan ini sangat terbuka sekali. Pengawas-pengawas yang kemudian
dulu itu bisa mengontrol perilaku umat manusia, sekarang sudah lepas. Bahkan sampai kemudian persoalan kebenaran sekalipun itu sudah bergeser. Kebenaran saat sekarang tidak jarang diukur karena viralitas, popularitas. Padahal belum tentu yang populer itu menjadi hal yang benar. Dalam kajian hadis pun itu sudah diajarkan, ada berita-berita yang dibagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Yang ahad sendiri ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kemudian kalau dalam konteks ahad, dalam pengertian dari sisi ahadnya sendiri, hadis itu ada yang masyhur, populer, kemudian ada yang aziz, kemudian ada yang gharib. Yang masyhur ini tentu saja belum tentu mutawatir. Yang masyhur tentu saja belum tentu sahih. Yang masyhur belum tentu menjadi sebuah kebenaran yang bisa diakui. Hadirin rahimakumullah, era saat sekarang itu kemudian sangat terbuka. Kita lihat dalam media sosial kemudian muncul misalnya orang yang awalnya terlihat itu sangat santun, tetapi ketika dilihat dalam konteks media sosial sangat berbalik 180 derajat dengan perilaku yang ditunjukkan, kemudian dengan ucapan-ucapan melalui jari jemarinya. Kadang menunjukkan menjadi pelampiasan, kemudian menjadi kemarahan, kemudian karena memang di situ sudah tidak ada kontrol. Karena itulah sebenarnya marilah kita kemudian mencoba memahami bagaimana Allah itu memang menciptakan keragaman dalam konteks kita. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa memang manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Ini menunjukkan ada keragaman yang sangat luar biasa, meskipun asal muasalnya itu adalah sama. Kemudian kita juga lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, ini kemudian manusia juga memang menunjukkan karakter gharizahnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatil muqantari minadz dzahabi wal fiddati wal khayl musawwah ila akhirih. Kata kuncinya di sini adalah zuyyina hubbus syahawati, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi apa yang diinginkan oleh seseorang itu kemudian diperlihatkan pada dirinya menjadi hal yang sangat menarik, syahwat yang sangat menarik. Meskipun kemudian para ulama tafsir itu kemudian membagi, bisa jadi yang membuat menjadi menarik itu Allah, bisa jadi juga syaitan. Kalau Allah, kata para mufassir, membuat sesuatu menjadi terlihat sangat bagus yang diinginkan, itu sebenarnya untuk ujian. Tapi kalau misalnya syaitan itu kemudian yang membuat sesuatu itu yang sangat diinginkan itu menjadi menarik, ini dalam rangka untuk menyesatkan pada kita. Dan ini menjadi karakter, bagaimana karakter khas gharizah kita yang kemudian memang senang terhadap wanita, senang terhadap anak-anak, bangga terhadap anak-anak, bangga terhadap kekayaan kita, dan seterusnya. Ini termasuk hal-hal yang kemudian muncul, dan saat sekarang itu sangat terbuka menjadi hal bersifat publik, tidak ada pengawas, bahkan siapapun tanda petik itu sudah bisa menjadi admin bagi dirinya sendiri yang kemudian bisa di-share kepada semua orang. Kemudian dalam surat Al-Hadid Allah juga pernah berfirman, ya'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsum fil amwal wal aulad, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga Allah itu memberitahukan kepada kita sehingga kehidupan di dunia itu adalah laibun, permainan, walahun, sesuatu yang bisa melupakan, wazinatun, dan sebagai aksesoris. Tanpa aksesoris nampaknya tidak terlihat indah. Karena itulah orang akan berlomba-lomba untuk memperbanyak aksesoris, memperbanyak gelar, memperbanyak kehormatan-kehormatan, tanda kehormatan, dan seterusnya. Kemudian watafakhurun, kemudian saling menjatuhkan, saling menyombongkan, saling merendahkan pada orang lain. Watakasurun, dan kemudian saling berlomba-lomba untuk banyak harta, banyak anak. Karena itu sebenarnya ini menjadi sebuah karakter manusia yang diberitahukan kepada Allah kepada kita. Hadirin rahimakumullah, dengan konteks itu sebenarnya saya ingin mengajak untuk muhasabah kembali. Bagaimana sebenarnya kita mensikapi? Kita kembali yang pertama, kita menyadari betul bahwa keragaman itu memang sudah sunnatullah, dalam arti Allah sudah menciptakan sunnah yang memang itu akan terjadi dalam alam semesta. Ada orang yang sangat alim,
ada orang yang sangat sombong, ada orang yang sangat kaya, ada orang yang sangat miskin, ada orang kaya yang sombong dengan kekayaannya, tapi ada orang kaya yang kemudian bukan sombong yang dimunculkan, tetapi ikut mendermakan untuk memikirkan orang lain. Ada orang yang miskin itu selalu mengeluh, kemudian tanpa ingat ada nikmat-nikmat yang pernah diterimanya, tapi ada orang miskin yang kemudian itu justru menunjukkan kesombongannya. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang pertama adalah kita mengingat bahwa keragaman dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Allah itu dalam surat Luqman itu juga mengingatkan bagi kita untuk menjaga diri kita supaya termasuk orang-orang yang tidak sombong. Maka Allah akan mengingat bagi kita, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian itu memalingkan mukamu dan berjalan di atas dunia dengan sombong. Cukup wajar, sederhana saja, secukupnya, sederhana, moderat, tawassut, tawazun. Ini yang kemudian kita harus tunjukkan. Kapan kita kemudian menunjukkan tanda petik kekayaan kita, kapan menunjukkan tidak. Kapan kita menunjukkan ketegasan kita, kapan kita harus menahan diri untuk kemudian mengalah. Kemudian dikatakan dalam ayat berikutnya, ayat 19, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan serta lunakkanlah suaramu. Dalam pengertian ini supaya kita menjadi tawassut kembali. Dalam arti apa? Sederhana, secukupnya saja. Tidak usah terlalu berlebihan, tidak usah terlalu membuka semua apa yang kita miliki, bahkan juga tidak harus kemudian kita menutup diri dari apa yang yang kita miliki. Dalam surat Al-Hujurat juga kemudian disebutkan di situ, diingatkan khususnya terkait dengan orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ingatlah bahwa kita sesama mukmin itu juga bersaudara. Karena itu kemudian dengan ingat kita bersaudara, maka kita tidak mudah untuk mengungkap aib-aib saudara kita. Bahkan kita juga bisa membantu ketika misalnya ada saudara kita mengalami musibah, kemudian kita ikut menyelesaikannya. Kemudian di ayat berikutnya Allah juga melarang, janganlah kemudian menghina kepada kelompok lain. La yashar qaumun min qaumin. Bisa jadi orang yang dihinakan itu justru bisa lebih baik daripada kita. Kita mengenal seseorang tentu saja yang terkait dengan hubungan kita, komunikasi kita, kemudian interaksi kita. Di luar itu tentu saja kita tidak tahu, dan yang di luar itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita ketahui. Karena itulah kita harus menyadari diri bahwa kita tidaklah orang yang tahu segala hal. Karena itu kita bisa membatasi diri, termasuk di antara ini adalah tidak usah menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Tidak perlu juga dalam ayat berikutnya, tidak perlu juga kemudian kita mencari-cari kesalahan orang lain. Yang dalam konteks ini, ketika dalam konteks media sosial yang sudah tidak ada para pengawasnya, pengontrolnya, karena pengontrolnya ada diri kita sendiri, begitu karakter kita adalah karakter yang tidak senang orang lain, like and dislike, kemudian karakter kita sudah masuk dalam kelompok yang tidak menghargai orang lain, nah ini berbahaya. Dan ini kemudian pada akhirnya bisa jadi kemudian akan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Bahkan ketika kita mempunyai kelemahan, kita berusaha menutupnya, kemudian mencari kesalahan orang lain dalam rangka untuk memposisikan kita lebih tinggi daripada orang lain. Hadirin rahimakumullah, ini kira-kira yang menjadi renungan bagi kita untuk muhasabah, supaya ketika di era informasi yang sangat terbuka, era digital yang sudah tidak ada batas-batas, semuanya bisa mengakses, bahkan semuanya yang ketika ditutup juga masih bisa mencari celah-celah melalui teknologi untuk membukanya. Semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang berlebih-lebihan, semoga kita diselamatkan dari menjadi orang yang sombong kepada orang lain, juga termasuk kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain, bahkan menyebarkannya. Semoga Allah sekali lagi bisa memberikan petunjuk bagi kita. Semoga Allah bisa memudahkan bagi kita untuk menjaga diri kita menjadi hamba Allah yang baik, hamba yang diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.